Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Pristiana, NIM-nya 442104. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang kondisi ekonomi global sebagai dampak genosida di Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina sampai saat ini belum juga menemukan titik terang. Berawal dari adanya migrasi oleh Yahudi yang difasilitasi oleh Inggris dengan adanya deklarasi Balfour. Pada gelombang migrasi ini terjadi perlawanan rakyat Palestina yang khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dengan penyitaan tanah oleh Yahudi. Konflik Israel dan Palestina pun memanas. Pada saat itu, Israel menyerang Palestina lantaran ingin merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat, serta Yerusalem timur dari Yordania. Selanjutnya, peperangan antara Israel dan Palestina tidak dapat dihindarkan lagi dan rangkaian serangan mulai dilakukan Israel untuk menaklukkan Palestina. Setelah itu ada peristiwa pengeboman yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Ma'madi Arab di kota Gaza, Palestina pada 17 Oktober 2023 yang menewaskan 500 lebih warga Palestina. Di antaranya ada anak-anak, pasien, dan dokter yang menjadi korban jiwa. Serangan tersebut dilakukan brutal hingga Israel bertentangan dengan hukum humaniter internasional atau kerap disebut sebagai hukum perang yang mesti dipatuhi saat dilanda konflik bersenjata. Dalam aspek ekonomi, tindakan genosida ini memiliki banyak pengaruh. Berdasarkan analisis Dark Center of Economics and Law Studies, kondisi perekonomian global telah memasuki suasana yang dikhawatirkan krisis di Timur Tengah yang akan menimbulkan krisis ekonomi global. Selain itu, ada juga kekhawatiran harga minyak naik juga membuat lembaga melakukan revisi terhadap proyeksi inflasi. Adanya investor mendesak agar bank sentral segera menaikkan suku bunga. Hal ini sangat dirugikan pasar keuangan di negara berkembang jika terjadi inflasi sebagai dampak peristiwa genosida tersebut. Dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia cukup signifikan. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, ada kenaikan harga minyak. Konflik Israel ini menyebabkan kenaikan harga minyak dunia karena Timur Tengah merupakan salah satu penghasil minyak terbesar. Harga minyak bisa naik sekitar 5% pada akhir tahun 2023 karena adanya dorongan kenaikan harga tersebut. Yang kedua, ada kestabilan geopolitik. Konflik ini meningkatkan ketidakstabilan geopolitik yang mengganggu kerjasama antara negara dan stabilitas politik serta ekonomi. Hal ini berdampak pada perdagangan global dan sektor lainnya. Yang keempat, ada dampak pada investasi. Konflik ini menciptakan ketidakpastian dalam berinvestasi di pasar keuangan global. Para investor menjadi lebih berhati-hati dan menunggu perkembangan konflik sebelum berinvestasi yang akan berpotensi menaikkan harga minyak untuk mempengaruhi perdagangan pasar saham. Yang keempat, pengaruh pada perdagangan internasional. Konflik ini dapat mengganggu rute distribusi minyak, seperti Selat Hormuz dan Laut Mediterania yang digunakan untuk perdagangan internasional. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan harga minyak di pasar dunia. Yang kelima, dampaknya itu ada biaya ekonomi. Biaya ekonomi dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh negara-negara lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan mereka. Dalam jangka panjang, konflik ini dapat memperburuk kondisi perekonomian dunia jika tidak segera terselesaikan. Oleh karena itu, komunitas internasional perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan damai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.